Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih energi si dia saat ini kepada dirimu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus ingatin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Seven of Swords reverse. Berikutnya ada energi dari King of Swords. Nah, berikutnya ada energi dari Strength reverse. Kemudian ada energi dari Knight of Swords. Berikut energi dari The Tower reverse dan berikutnya ada energi dari The Sun. Kalau Maria ini orangnya ini ya, semacam untuk sementara waktu, setidaknya untuk sampai saat ini, orang ini tuh hanya butuh untuk bisa diterima oleh kamu, untuk agar kamunya itu tuh mau berkenan menerima kehadiran dari dirinya gitu. Memang kalau model orang seperti ini, gini dia nih ya, mau dia pakai acara datang dan pergi ya dalam hidupnya kamu gitu loh. Atau dia bisa begini, dia memang orangnya selalu ada, tapi atensinya dia kepada kamu mau hilang-hilangan atensinya. Sebentar dia kayak care banget sama kamu, sebentar dia sudah ngediemin kamu seperti dia nggak peduli gitu ya. Jadi bukan kayak fisiknya aja yang tiba-tibanya ngilang aja gitu. Nggak mesti ya, nggak mesti ngilang fisiknya. Bisa ya memang titik fokusnya dia ini angin-anginan ya, angin-anginan ke dirimu gitu loh. Dan memang kayaknya kalau orang seperti ini mau itu tuh ketika dia merasa ada masalah, ketika dia menilai ada problem dalam hubungan kalian, kabur dia untuk sementara, menghindar dia gitu ya. Nanti kalau dia merasa bahwa keadaan sudah agaknya kondusif, nah terus dia datang lagi, memberikan atensi lagi kepada kamu gitu. Jadi kayak orang seperti ini, inget ya, dia tuh nggak mau tahu itu tuh akan seperti apa masa depannya kalian gitu loh. Pokoknya kalau pas dia butuh kamu, dia ingin diisi harinya dia dengan keberadaan dirimu, dia akan datang gitu. Pokoknya dia tuh kayak saat ini, yang dia pikirkan tuh saat ini, bukan bagaimana ke depannya. Nah gitu. Jadi ya ini akan menjadi sebuah gambaran yang wajar jika apabila betul ya keberadaan dari seseorang ini memang hilang timbul gitu loh. Bukan hanya pikirannya aja yang hilang timbul, tapi juga eksistensi dirinya dia hilang timbul ke kamunya gitu ya. Jadi kayak tetap memang ada dorongan dari dalam dirinya dia supaya tidak selalu terfokus kepada dirimu gitu. Dan yang iyanya memang orang ini tuh cukup proaktif ya. Jadi nampak-nampaknya pengaruh dari energinya dia dalam hubungan kalian ya memang ini tuh besar gitu. Walaupun Mari tahu pasti akan ada respon balik dari kamu gitu ya. Tapi setidaknya dia itu tuh bukan kayak bidak catur yang bisa kamu atur-atur. Dia punya caranya dia sendiri dalam melakoni hubungan ini gitu loh ya. Kok kayaknya dia ya katakan misalnya, oh bukan katakan ya, sudah mereka kasih tadi gambarannya ya. Nah seperti itu dia modelnya gitu. Jadi kayak memang gini, kalau ada seperti kayak ancaman ya bubarnya relationship ini, memang Mari nampak dia yang memang proaktif ya. Dia yang memang proaktif untuk mencoba memperbaiki kembali gitu ya, mengamankan kembali hubungan ini gitu. Nah jadi katakan kalau misalnya kamu ngancem gitu ya, kamu ngancem untuk
bubar sama dia, kamu ngancam untuk bercerai dari dia. Kelihatan banget di situ tuh dia kekeh ya, nggak mau pisah dari kamu, nggak mau bercerai dari kamu, gitu. Jadi walaupun kamu katakan udah lelah dalam urusan berasmara ini dengan dia atau dalam rumah tangga ini dengan dia, walaupun kamu sudah lelah di sana, tapi mau itu tuh dia kayak nge-force kamu ya, dia yang kayak memaksa kamu. Wah, nggak bisa kamu lelah, gitu ya, nggak bisa kamu memutuskan untuk menceraikan hubungan ini, nggak bisa kamu ninggalin aku di sini. Tapi apakah dia memang benar-benar mau untuk mengerti kamu, untuk berusaha lebih baik untuk kamu? Mari lihat, enggak juga nih, enggak juga, gitu loh. Jadi kayak ya bisa-bisa memang hubungan ini membingungkan bagi kamu, bikin kamu capek, bikin kamu makan hati, bikin kamu udah kehabisan energi, udah kayak ngelihat hubungan ini tuh muram gitu ya, kusam, apa itu namanya, buruk misalnya kayak gitu penilaiannya kamu. Nah, tapi penilaian kamu itu tuh hanya akan dipahami, hanya akan dimengerti oleh kamu saja. Bagaimana lelahnya kamu di hubungan ini, Marlet dia bisa di situ tuh nggak mau tahu, gitu. Pokoknya aku masih mau sama kamu, titik, gitu dianya. Misalnya kamu kayak yang, oke, aku masih mau sama dia, tapi dia harus berubah dong, gitu loh. Misalnya kamu sudah punya kritik tentang dia, ada hal-hal tentang dirinya itu tuh yang tidak berkenan di hatinya kamu. Apakah ketika kamu menyampaikan itu, dia mau mempertimbangkan dan melakukannya? Belum tentu. Setidaknya tuh di saat sekarang belum tentu, gitu, di sana. Karena lagi-lagi ya, perihal tentang bagaimananya kamu, bisa-bisa lewat itu, nggak menjadi pertimbangan bagi seseorang ini, gitu loh. Seolah-olah yang seperti punya kebutuhan dalam hubungan, dalam hidup ini ya, itu tuh hanyalah dia. Kalau kamu mah enggak, gitu. Jadi kayak ya kamu terima apa adanya, gitu loh. Maunya dia kamu terima apa adanya, dan dia akan memaksa kamu untuk menerima dia apa adanya, gitu loh. Jadi dia kayak nggak perlu untuk mengevolusikan dirinya biar lebih berkenan bagi kamu, gitu ya. Biar hubungan ini tuh lebih mudah untuk kamu jalani, lebih membahagiakan, lebih mampu untuk kamu nikmati dalam sukacita. Marlet nggak mau dia tuh, karena itu bukan hal yang penting bagi dia. Jadi ada egoisnya juga kalau Mari nampak seseorang ini, gitu ya. Kayak sempit gitu kalau Mari lihat ya, semacam sempit hatinya dia, pikirannya dia untuk berempati, untuk bersimpati kepada dirimu. Nah itu kalau Mari tangkap ya. Nah jadi ya bisa-bisa lah memang hubungan ini tuh semacam suka-suka hatinya dia aja ya, gitu. Suka-suka hatinya dia aja ke kamunya di sana kan. Dan ini tuh kok kayak beberapa mau ini tuh janji-janjinya banyak ya, omongannya besar, tapi dilihat tindakan konkretnya tidak ada. Nah, mau juga ini kalau Mari lihat sok-sok, ada sok-sokannya kalau Mari nampak ya, sok-sok seperti dia mampu untuk menghandle keadaannya kamu, membuat hidupnya kamu itu tuh jauh lebih baik gitu. Tapi di situ tuh ya enggak ada tindakan konkretnya lagi-lagi kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kalau untuk di saat ini jika kalian dalam posisi mengancam dia untuk berpisah, pasti lagi sibuk dia nih kan. Kayak gimana biar ancaman perpisahannya kamu itu tuh tidak terrealisasi. Gitu. Dia akan mencegah itu berpisah dari kamu. Gitu. Dia akan cegah karena kepentingannya dia kepada kamu masih ada. Gitu ya. Kepentingannya apa sih Cici Mari? Iya, kayak perasaan
kayak mendapatkan sensasi diinginkan, dibutuhkan. Atau ini bisa juga seseorang yang takut hidup sendiri. Ini kalau sudah suami istri ya. Ini terutama yang sudah suami istri. Takut hidup sendiri. Jadi dengan adanya kamu dalam hidupnya dia, banyak sedikitnya itu tuh kayak menenangkan dia secara psikologis. Oh ya, aku nggak sendiri, ada kamu kok gitu sebagai pasangannya aku. Nah di sana. Dan jangan-jangan memang ya ada beberapa hal dalam kehidupan pribadinya dia yang sudah kamu handle. Nah jadi dengan terbiasanya dilayani oleh kamu, itu tuh tetap ada ingin kuat dilayani terus. Gak mau dia kehilangan pelayanan dari kamu itu. Gitu loh. Ya jadi kayak boleh nih beberapa ya kalau sudah menikah kalian menolak untuk mandiri. Kayak juga dia bisa menganggap bahwa haknya dia ya. Haknya dia misalnya dihidangkan masakan, makanan untuk dia gitu ya. Dilayani untuk merawat anak-anaknya dia ya. Dilayani untuk urusan kebersihan baju misalnya gitu. Dilayani untuk finansial. Nah di sana ya. Jadi kayak juga beberapa seperti ilusi mampu untuk menguasai hidup seseorang, itu tuh juga bisa menjadi alasan dianya itu tuh ingin bersama dengan kamu. Mari bilang ini tuh bukan sebab dia cinta sama kamu. Tidak ada di sini bermain cinta. Nggak ada kalau mari lihat. Nah, jadi bisa dari sisi fungsinya kamu ada. Gitu. Fungsinya kamu ya tadi ya setidaknya membuat dia kayak merasa ya dia nggak jomblo gitu loh. Dia nggak harus fighting dalam hidupnya dia ini tuh sendiri. Walaupun kamu hanya sebatas seorang istri misalnya ya, hanya urusan rumah, dapur, anak-anak. Tapi itu tuh kayak ya udah mensupport dia secara mental gitu loh. Nah, di sana kalau mau lihat. Jadi kayak mau seberapa kuat pun kamu untuk berontak, katakan misalnya kamu mau berontak, aku nggak mau lagi sama dia misalnya, dia akan paksa kamu, nggak bisa kamu nggak mau sama aku. Jadi kayak semacam bahwa hubungan ini tuh hanya akan boleh berakhir kalau dia yang memutuskan selesai kisahnya kamu bersama dengan dia, gitu. Harus dia yang menyelesaikan, gitu. Harus dia yang mengambil keputusan. Kamu hanyalah orang yang menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusannya dia. Itu. Makanya ini orang kan nggak bisa ya diajak untuk ngomong ya, ngobrol gitu kan, dari hati ke hati nggak bisa ya. Di sana dia akan langsung bersikap defensif di situ kan. Atau ketika misalnya kamu bilang, "Beb, aku mau ngobrol, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." Bisa takut dia tuh. Kamu mau ngomong apa nih? Takut dia. Mau itu tuh dia elakkan gitu. Nantilah ngobrolnya. Mau ngomong apa sih? Nah, bisa dia begitu ya. Karena mari lihat dia satu sisi pun takut dia dikomentarin sama kamu. Dikritik sama kamu. Ditunjukkan oleh kamu kegagalannya dia sebagai seorang pasangan. Ada rasa takutnya dia di situ kalau mari lihat. Gitu loh. Karena dia sudah mati-matian ini memberikan citra ya. Mengidentifikasi dirinya dia bahwa dia adalah orang yang serba bisa, serba tahu, serba mampu, udah paling jos gitu ya, sebagai seorang manusia. Nah jadi kalau kamu mengungkapkan tentang dirinya dia yang katakan di situ tuh memang perlu untuk dikritik, perlu untuk di-upgrade, perlu untuk dihilangkan dan sebagainya, nah itu tuh bikin dia bisa itu tuh ngerasa nggak nyaman. Nah begitu ya, dan dia memang akan keras ini untuk berusaha bisa terhubung dengan kamu gitu. Dia akan banget ini ya, usaha banget gitu loh, maksudnya mari usaha banget mau kalau bisa itu tuh ya mengikat kamu lah gitu ya istilahnya
Nah, berusaha sekali dia tuh kalau Mari nampak. Ya, mau kayak maksain dengan cara intimidasi pun di sini tuh malah jadi gitu. Kalau harus mengintimidasi kamu ya, jadi main dengan cara kayak bikin kamu merasa bersalah kah? Kamu harus punya tanggung jawab atas hidupnya dia kah? Jadi manipulasi psikologisnya kamu. Nah itu bisa dia bermain di sana, gitu ya. Kalau kamu mau pergi tinggalin dia, nangis-nangis kayak dia, itu bisa banget, gitu loh. Kok kayak nggak rela sekali, gitu ya. Di sana bisa acting dia itu. Jadi kalau kamu memang ya masih kuat, ya jalan, karena sampai sejauh ini dianya masih mau sama kamu. Nah cuman ya gitu. Mana tahu kalau kamu punya unek-unek tentang hubungan ini atau tentang dia pribadi, unek-uneknya kamu setidaknya untuk saat sekarang itu tuh akan ditepis ya sama dia. Nggak mau tahu dia unek-uneknya kamu itu. Taunya dia ya kamu harus baik sama dia, ya kamu harus cinta sama dia, bahwa kamu itu tuh menyerahkan hidupnya kamu untuk dia gitu. Hanya ada dia satu-satunya dalam hidupnya kamu setia sama dia, kamu selalu ada untuk dia. Lagi-lagi dia kejar kamunya itu tuh dari sisi dia melihat keuntungan, benefit, fungsinya kamu. Nah, di sana, ya. Nah, jadi apalagi kalau kalian untuk di saat sekarang memang lagi berantakan banget hubungannya, gitu kan? Nah, dia tahu bahwa yang berantakan ini tuh harus dia satukan kembali, gitu. Ya pokoknya harus yakin dianya ya, kamu tidak kemana-mana, kamu akan selalu ada, kamu tetap ada. Nah seperti itu, dengan gaya-gaya keinginan yang besar seperti ini, ya dengan misalnya nih ya, memastikan mengikat kamu dari jalur supranatural, mau juga ini orang, mau, gitu. Entah melet kamu misalnya gitu ya. Ya adalah itu kunci-kunciannya ya untuk kunci kamunya itu tuh sehingga ya kamu nggak seret dideketin oleh orang lain gitu-gitu tuh. Karena hasratnya dia untuk memiliki kamu sangat amat besar. Jadi jalur apapun itu tuh akan dia tempuh. Lah orang mau mengintimidasi kamu head to head aja dia tuh mau kok. Gitu ya, apalagi dengan bermain jalur belakang ya sangat bisa sekali. Nah seperti itu ya, jadi ini tuh kayak lagi takut dia sebenarnya, apalagi kalau kalian lagi diam-diaman dan kemudian kamu ngancem-ngancem untuk pisah gitu ya, atau kamu mungkin kayak misalnya lari dari dia, kabur, kamu ngilang, kamu blokir dia misalnya gitu ya. Wah itu tuh seperti mendesak dia ya untuk segera bisa menjangkau dirimu, untuk mencari kamu supaya kembali lagi kepada dia gitu ya. Nah jadi di matanya dia bisa untuk saat ini tuh kamu seperti kayak ngerusak keadaan, ngerusak hubungan ini, kamu yang akan dipersalahkan. Walau misalnya kamu itu tuh minta pisah karena kamu udah gak kuat gitu, tapi kamu tetap salah aja udah di matanya dia gitu. Nggak bisa kamunya enak-enakan pakai acara karena alasan nggak kuat kamu pergi ninggalin dia, ngeblokir dia, kabur dari rumah misalnya. Nggak bisa kayak gitu bos. Nah gitu ya prinsip dari seseorang ini. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, kemudian Gemini, Aquarius, berikut energi dari Scorpio ya, berikut ada energi dari Aries, Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.